Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 9 Maret 2026, hari Senin, minggu kedua di bulan Maret 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Dan bagi kalian yang sekali lagi ya, yang ingin yang namanya itu didampingi atau enggak untuk mendapatkan edukasi ya, dan juga untuk mendapatkan yang namanya ada trading panel, kemudian ada live trading sesi New York dan berita-berita besar, itu kalian bisa mengikuti yang namanya program live trading mentoring, yang dimana di situ saya dan tim akan ada memberikan sesuatu yang beda sebenarnya dengan yang ada di grup ATC pada biasanya. Itu kalian bisa baca sendiri ya kan, dapat market outlook, kemudian bisa menggunakan trading panel, dan juga live di sesi New York. Kayak kemarin sesi NFP itu kita mengadakannya di LTM ya, dan sesi LTM kemarin pada saat NFP juga itu work semua, kelihatan semuanya itu bisa untuk ambil posisi sebenarnya kemarin ya. Tapi sekali lagi ini bukan lebih kepada sinyal, ini lebih kepada kalian yang bingung misalnya untuk trading bagaimana dan sebagainya, itu kalian bisa mengikuti program seperti ini ya. Jadi supaya aktivitas ataupun kegiatan trading kalian itu tidak bingung ke depannya. Jadi kalian mau tanyakan technical ABCD yang bisa kalian mengerti, bakal bisa ditanyakan di sana. Oke. Ya, jadi contoh kemarin pada saat live LTM kemarin ya, pada saat NFP. Jadi di sini apa namanya, marketnya kan ngebuat penurunan terus ya kan di sini. Kemudian di sini ada satu resistance sebenarnya sebelum live NFP ya kan. Kemudian di sini ada apa namanya, ada support juga. Support naik, turun ya kan. Kemudian diam di tengah di sini. Nah, di kemarin di kemarin di sini marketnya ngebuat yang namanya liquidity di sini. Ya, di sini ada trendline liquidity di sini. Jadi ketika newsnya keluar ya kan, jebret langsung naik. Dan di sini ada namanya area area supply-nya sebenarnya, tapi supply nggak begitu bagus ya. Cuman ini lebih kepada area 5100 ya kan, 15 menit kena 5100, kemudian drop lagi ke bawah ya. Drop lagi ke bawah di M1, di sini ada base-nya di sini ya. Di sini ada base-nya. Red tuh ya, kena base turun, kena base lagi turun lagi sekali. Jadi setelah NFP pun di sini marketnya drop lumayan jauh ya kan, sebelum akhirnya pada saat jam 11 malam ya, jam 11 malam ini marketnya naik tinggi sampai ke 5.772 ya, lebih tinggi dikit sampai ke 74, dan sampai akhirnya market ini itu drop ke bawah ya sampai ke 5.015. Dan kenapa ini drop ke bawah? Ini kalau boleh saya bilang kenapa dropnya begini ya, walaupun kondisi perang, ini lebih kepada angka yang ada di oil. Kalian lihat sendiri harga oil sekarang ya. Nih, kalian lihat sekarang nih. Harga oil sekarang sudah 105. Ngegap segede gambreng tadi pagi nih. Market buka jebret segini, langsung besar gapnya. Dari 88 ya sampai 90, naik sampai 99. Jadi bayangin, sudah saya bilang kemarin-kemarin ya kan, kenapa gold ini kok malah nggak berdampak dengan kondisi perang ya. Ya perangnya masalahnya di negara Teluk ya kan, di Timur Tengah yang notabene banyak minyak. Dengan adanya perang tersebut ya otomatis yang diuntungkan apa ya, minyak sendiri ya kan. Kemudian ada desas-desus katanya bakal ada apa namanya resesi minyak gitu kan ya. Minyak bakal lebih bakal sedikit gitu dan sebagainya. Wah, nggak tahu dah ya. Jadi intinya sekarang harga minyak di sini sudah di angka 105, bahkan tadi pagi ini loncat sampai $107 per barel. Alhasil apa? Ya ngapain orang beli emas ya, walaupun memang di sini adalah emas yang diuntungkan dari segi geopolitik, cuman ngapain kalian beli emas gitu loh, nggak guna gitu, ibaratnya kalau bahasa kasarnya ya nggak guna kalian beli emas dengan kondisi sekarang gitu loh. Kalau memang ngelihat adalah sudah dipastik ini sekarang bahasa yang mungkin akan keluar lagi ya dengan kondisi geopolitik sekarang. Karena kalau dilihat ya, ini saya mengesampingkan dulu sedikit, ini sekarang ibaratnya market mulai euforia masalah oil. Jadi bagi kalian yang ingin trade oil, jangan sekarang. Ini udah jangan ya. Ini sudah jangan sekali, literally jangan. Ya, jangan. Ini udah lewat 100, jadi ibaratnya jangan di trade oil. Bagi kalian yang ingin trade oil, jangan sekarang. Ini sudah telat, literally telat.
Jadi ibaratnya sekarang bahkan orang bodoh aja buka trading oil buy profit. Nah ini ketika sudah orang bodoh aja ngelihat ini buy hajar kanan sudah langsung profit. Nah ini jangan ya. Walaupun sementara ini dari segi geopolitik tidak ada solusi, tidak adanya dan sebagainya. Ini sudah memasuki zona-zona yang sangat berbahaya. Ini bisa aja masih bisa nge-spike mungkin sampai 110, 120, cuman ini kalau dibanting mungkin masalah news tiba-tiba selesai, ya masalah geopolitik dan selesai, kemudian selat Hormuz dibuka dan perdagangan minyak mulai normal kembali, ini bantingannya parah. Sama kayak gold kemarin pada saat Januari. Ya, ini sekarang sudah mulai ada sinyal bahwa orang bodoh aja hajar buy di oil pasti profit. Nah, ini bagi kalian yang trade oil sudah jangan ya, ini jangan, literally jangan, kalau bisa stop. Ya, jadi sekarang ibaratnya ini udah mirip kayak kejadian XAUUSD hari Januari kemarin. Ya, Januari kemarin pada saat dia break di atas 5.100 di sini ya. Ini sekali lagi bahkan orang bodoh aja hajar buy langsung profit gitu kan. Jangan. Ya, jangan. Jadi bagian ingin trade oil jangan. Ya, hati-hati jangan trade oil untuk sekarang. Beneran saya nggak mau nakutin. Ya, walaupun dari segi geopolitik ya, ini kalau dilihat update geopolitiknya ini masih wadaw sekali ya. Bahkan Trump itu sebentar ya, ini saya buka maps dulu lah ya. Kita buka maps dulu untuk ngelihat zona perang kita sekarang di sini ya. Terpaksa saya buka zona perang di sini. Oke. Sementara ini kan begini ya, area perangnya nih ya, segini. Ya kan? Arab, Qatar gitu kan di sini. Bahkan Kuwait bakal sedikit berbahaya ini kan. Jadi segini masih area perangnya ya. Ini antara Afghanistan dan Pakistan di sini belum ada update sama sekali. Cuman ini masih tetap sama ya. Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan ini sih belum ada. Tapi dia ke atas di sini sudah mulai kena, ada komen dari bagian Presiden Azerbaijan sudah mulai kena. Kemudian Turki juga sudah mulai kena lagi ya. Jadi dari sini ya kan, dari Pakistan naik ke atas Afghanistan, kemudian ke sini muter ke atas ke Azerbaijan, kemudian ke Turki sedikit, kemudian ke Syria, Lebanon, Israel ke bawah gitu kan. Kemudian ke Arab, ke Uni Emirat Arab, muter segitu ya, segede gambreng itu. Jadi kalau dibilang ini lumayan gede sekali ya. Area perangnya sekarang memang ini Turki udah mulai kena, kemudian Azerbaijan sudah mulai kena juga. Kemudian di bagian timur ya, di bagian timur di sini jangan salah. Di bagian timur di sini mulai ada agak sedikit memanas lagi antara ini ya, segede gambreng nih, dan juga negara kecil segede kecil ini ya. Jadi bayangin antara Cina dan Taiwan ini mulai ada sedikit percikan sedikit ya kan, kayak orang tuh mau ngidupin korek gitu kan ya. Ini Cina dan Taiwan sudah mulai agak percikan sedikit ya kan. Kemudian kalau agak ke barat ya, kalau ke barat kalian tahu ini, yes, next target untuk di Amerika adalah negara kecil ini, yaitu Kuba ya. Next target untuk Trump yang bakal dijadikan target setelah Venezuela dan juga Iran adalah Kuba ya. Ini nextnya nih. Negara dengan pulau, ya ini nggak tahu kecil atau enggaknya ya, tapi kalau dilihatnya kan ini segini ya kan. Negara dengan pulau segini berbatasan dengan Miami, Florida di sini kan yang kecil sekali di sini. Memang bakal menjadi target sih di sini ya. Target dengan Amerika Next-nya. Jadi ya mungkin skenario begini ya. Ini kan dengan kondisi geopolitik sekarang nih ya. Ini kita bicara geopolitik sebentar ya. Ini kan masalah ini ya. Ini kan Selat Hormuz di sini ya kan. Selat Hormuz di sini. Nah, ini kan sementara masih hangat di sini ya kan, masih panas nih di sini. Kemudian sudah mulai ada percikan api sedikit di sini ya kan, antara Cina dan juga Taiwan. Kemudian nextnya ya, jika semisalnya ini antara Amerika, mana ya nih, Amerika, Irak, Israel dan juga Iran kena ke Kuwait juga, dan juga Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain dan sebagainya sudah anggaplah mulai mereda ya kan, maka ini bakal geser ke barat ya, ini bakal geser ke barat, yaitu akan kena negara Kuba nextnya ya. Nextnya ini Kuba. Jadi jangan menganggap ini marketnya bakal santai-santai aja, nggak ya. Ini bakal kuartal kedua bakal menjadi
area perang selanjutnya adalah area Kuba nanti. Nggak tahu deh kapan startnya nih area Kuba nanti nih ya. Jadi hati-hati aja nih, jangan anggap sepele kondisi market yang lagi gila sekarang. Oke. Nah, di sini update lagi dari segi geopolitik masalah minyaknya itu, bahwa Trump itu ada masalah komen dengan masalah harga minyak yang cukup tinggi. Mana dia itu ya? Nah ini ya, short term oil price ini akan turun secara drastis jika semisalnya ancaman nuklir dengan Iran di sini sudah selesai. Jadi ancaman harga minyak yang sudah tembus 105 tadi itu akan mengalami penurunan yang ekstrim ketika nuklir dari Iran ataupun dari Iran itu sudah sudah berakhir ataupun sudah selesai. Jadi ini memang merupakan resiko yang dibayar ya, ini merupakan small price to pay for US and world safety and peace. Jadi ibaratnya ini memang resiko ya, resiko yang diberikan ataupun resiko yang memang bisa dibilang yang memang terjadi gitu kan ya dengan kondisi sekarang. Karena kan dibilangnya sih world safety and peace ya. Ya kan katanya world safety and peace, cuman ya nggak tahu dah ya. Jadi sekali lagi ya, ini sekarang beneran ini sudah mulai parah ya. Sekali lagi area perangnya ini udah mulai merembet kemana-mana ini ya. Bisa dibilang sudah bahkan hampir ke Jeddah, hampir ke gini ya kan, ke Madinah katanya, itu nggak tahu juga deh ya. Ke Riyadh intinya sudah kena, kemudian ke Kuwait, bahkan ini kilang minyak ya. Kilang minyak yang ada di negara Arab ya, kalau nggak salah di Kuwait dan juga di Uni Emirat Arab di sini kena drone dari Iran katanya. Dan itu menyebabkan ya, kalian tahu harga minyak itu langsung lompat gila. Ya kan sampai 100. Jadi selama akhir pekan kemarin beberapa kilang minyak besar, kalau nggak salah sekali lagi ya di Arab, Uni Emirat Arab atau nggak di Kuwait atau mungkin di mana itu saya lupa, itu kena dan menciptakan ketakutan ekstrim dari harga minyak yang kemungkinan katanya bakal langka dan sebagainya. Oke? Jadi hati-hati aja. Tapi tetap ya, bagi kalian yang ingin trade oil sebaiknya jangan sekarang. Ini sudah resiko yang sangat luar biasa ekstrim. No ya, no. Ini sudah lewat 100, sebaiknya skip. Oke, untuk gold sekarang bagaimana? Kemarin ya, pada saat NFP kita melihat data NFP-nya itu sangat luar biasa kok, gila banget. Ya, gila banget. Oh, sebelum itu ya, untuk sekarang ini daylight saving time-nya sudah kembali normal. Jadi biasanya NFP jam 9:30 ini bakal kembali lagi ke normalnya adalah jam 8:30 WITA atau jam 7:30 WIB. Jadi karena sudah memasuki musim semi ya, hampir memasuki musim panas ya kan. Ini daylight saving time-nya sudah kembali normal. Jadi jam-jam antara Bali dengan Amerika itu 12 jam ya. Beda 12 jam. Kayak kemarin kan beda cuma 13 jam ya kan. Jadi sekarang kembali lagi beda 12 jam. Jadi berita yang keluar biasanya jam 8:30 pagi Amerika di Bali jam 8:30 malam. Jadi jamnya kembali lagi normal. Ya, ini daylight saving time-nya. Nah, ini untuk di NFP kemarin ya. Ini beneran wow sekali sih ya. Kalian bisa lihat nih. Untuk di NFP di bulan Januari ya. NFP di bulan Januari itu 130.000. Kemudian NFP di bulan Februari itu minus 92.000. Buset, jauh banget ya kan. Masa iya karena yang namanya Masa iya karena partial shutdown kemarin. Saya juga heran kenapa bisa sampai minus 92.000. Ini merupakan angka terparah ya. Kalau dibilang ini seperti revisi pada saat Desember 2025 kemarin. Ini kan revisinya ya dari pada saat government shutdown kemarin. Ini saya buat nggak masalah karena government shutdown full gitu kan. Cuman ini parsial juga ternyata berdampaknya, ngefeknya kencang juga ya. Jadi apapun shutdown yang ada di Amerika itu bisa dibilang NFP-nya bakal langsung jelek sih. Ya. Ini sama kayak kemarin ya kan, November start dari shutdown-nya. Alhasil kemudian keluar dari data NFP-nya minus 105. Februari pada saat partial shutdown keluarnya ini minus 92. Ini udah gila sih ya. Ini yang ngebuat
berbagai macam spekulasi yang keluar ya kan, dengan tingkat pengangguran juga naik lagi ke 4,4 walaupun naiknya cuma 0,1 sih. Ini bisa dibilang data NFP kemarin di situ memang menjadi data NFP yang bisa dibilang cukup sedikit rumit ya, karena kalau pada saat news kemarin, pada saat technical dan fundamentalnya nggak nemu ya, itulah yang terjadi. Ya, ini kalian bisa lihat secara technical sebelum NFP marketnya kan pure bearish ya kan, analisa kemarin. Ini ketika dia sudah ngehantem liquidity kemarin kan, marketnya terbang nih satu kali H1 di sini naik shred, kena fair value gap H1 ya kan. Dan di sini ada teori kembali lagi yang works di saya, yaitu ada yang namanya teori candle tidak punya candle nggak punya ekor sih di sini sebenarnya nih di 5141 ya di sini. Nah di sini kalau bisa lihat kena 5141 tek, kemudian turun ke bawah 5142 ya kan, kena fair value gap dan turun gitu kan ya, sampai sebelum NFP. Ini kan marketnya jelas banget kita ngelihat sebelum NFP ini kan bearish ya kan, dia ngebuat low kena FVG drop kencang sampai sini ya. Jadi sebelum NFP kita ngelihat ini wajarnya adalah memang ini bearish gitu kan, dan ketika NFP keluar memang dia naik. Nah ketika technical dan fundamental nggak masuk, apa yang terjadi? Ya udah dia naik, ngehajar turun sideways dulu ya kan, setelah itu 2 jam kemudian baru dia bergerak naik. Ketika bergerak naik pun dia turun lagi, ketika dia turun dia naik dan dia flat sampai penutupan itu. Jadi inilah ketika technical dan fundamental nggak masuk. Technical bilang ini bearish, fundamentalnya bilang apa? Ini minus 92.000, ini gila. Jadi ini seharusnya kan memboost ekstrim. Memang sih secara overall total pada saat kenaikan NFP kemarin ya kan, dari 5.082 sampai di sini ya kan, cuma selang lagi berapa ini ya, 1,5 jam hampir 2 jam lah ya, hampir 2 jam. Ini naiknya kan 890 pip ya, memang sih 890 pip, cuman kan secara teknikal ini tidak ngerubah struktur yang masih bearish sebenarnya. Jadi itulah bahayanya ya, apalagi dengan ditambah ini oil sekarang sudah ditembus 105 gitu kan ya. Ini gold sekarang kemungkinan akan dipaksa bergerak menyamping dengan jarak yang sangat lebar sih. Untuk hari ini kita nggak punya news sama sekali. Jadi menurut saya ini ya, gold kedepannya bakal mengalami kondisi sideways ekstrim. Karena sekali lagi orang bakal ngelihat ngapain saya beli emas gitu kan ya, kalau memang semisalnya ya gold tidak dipandang sebagai aset yang cepat bisa menghasilkan duit gitu kan ya. Ngapain ngebeli emas kalau bisa ibaratnya ngebeli oil gitu. Jadi sebenarnya dengan kondisi perang di sini ya, gold di sini itu mempunyai pergerakan yang seperti pisau bermata dua. Secara geopolitik, gold memang sebagai aset safe haven. Meredanya geopolitik, otomatis safe haven akan menurun. Ketika safe haven menurun, gold juga akan turun. Ya, karena sekarang geopolitiknya yang memanas adalah minyak. Jadi kan gold ketekan ya kan. Gold ini ketekan karena harga minyak naik. Karena geopolitik memanas. Tapi ini masih ada ngedorongnya juga karena sekali lagi sebagai aset safe haven. Nah, ketika nanti perangnya selesai, perang selesai atau nggak gimana ya. Ketika ibaratnya perang mereda dan harga minyak mulai turun dan desas-desus juga sudah mulai hilang gitu kan, sudah nggak memanas lagi, geopolitik kan menurun. Otomatis permintaan akan aset safe haven kan juga akan menurun. Gold gimana? Sama juga ujung-ujungnya bakal turun gitu kan ya. Jadi di sini serba salah jadinya. Makanya saya pribadi tidak bisa melihat gold di sini bakal naik menciptakan all time high lagi untuk sekarang. Beneran, untuk sekarang sih saya nggak expect bakal ngebuat all time high lagi. Dan kalau dilihat ya, dengan kita melihat dari segi sudut pandang weekly sekarang ya. Ini kalau dibilang pola candle yang kemarin di hari Senin awal Maret 2026 kemarin, ini bisa dibilang sebagai doji dengan ukuran atas bawah yang besar. Yes, ini bisa saya bilang sebagai doji atas bawah yang lumayan gede. Ya, jadi kalau kita ukur ya, kita ukur cuma ekornya doang. Oke, kita ukur ekornya doang dulu. Bullish itu sebesar kebalik ya. Dari sini sampai sini. Itu adalah 1448 atau 2,75%. Sedangkan bearishnya adalah minus 3%. Jadi kalau kita ngelihat cuma ekornya doang, yes, minggu lalu itu adalah dominannya adalah bearish. Nah, kalau sekarang kita ukur dengan kondisi body, ya, hot body ini kan otomatis bearish ya. Bodinya ini sudah 1000 pips sendiri atau mendekati 2%. Jadi overall sebenarnya minggu lalu itu adalah cenderung bergerak bearish.
ya. Tapi dengan bentukan candlenya yang di sini ya, yang ekor atas dan ekor bawah memang sih dominan ekor bawah yang lebih panjang. Tapi kalau secara kasat mata kita kan ngelihatnya di sini ekor atas dan ekor bawah itu hampir sama panjangnya. Jadi di sini apakah ada pola candle tertentu? Ini mungkin ibaratnya kayak doji tapi dengan bukan doji yang nggak ada bodinya ya. Memang secara textbook kan kalau kita bilang doji itu kan ketika bodinya itu kecil ataupun hampir tidak ada sama sekali. Nah untuk saya sih ini anggapnya kayak doji cuman hanya dari ekornya doang ya, ekornya itu sama panjang. Saya lupa ini nama dojinya apa, mungkin apa ya, saya lupa ya, pokoknya ekor atas dan ekor bawah itu sama panjang, cuman di sini ada bodinya gitu. Bodinya itu beneran di sebesar ini, sebesar bearish di sini. Jadi apakah kecenderungan ini marketnya bisa untuk lanjut turun? Jujur, di kuartal kedua saya pro untuk ngelihat XAUUSD back to 4.000. Antara 3.000-an sampai 4.000 lah. Ya, karena sekarang ini sudah memasuki bulan akhir kuartal 1 dan bulan depan sudah memasuki kuartal kedua. Mungkin ini akan menjadi sinyal mungkin ya dari segi weekly akan terjadi yang namanya penurunan. Untuk mengikuti yang biasanya seasonality-nya kuartal kedua itu adalah bearish. Dominan bearish untuk di XAUUSD. Ya, jadi apakah kita bisa untuk lanjut ngambil swing sell gitu misalnya. Bagi yang sudah swing sell dari 5.400, it's okay, hold aja. Tapi yang ingin ambil sell baru, ya kita mengharapkan adanya market retrace gitu kan. Jujur, kalau dibilang apakah saya pro untuk bullish atau pro untuk bearish? Karena ini mendekati kuartal kedua, ya semakin mendekati kuartal kedua berarti saya lebih pro untuk bearish sebenarnya. Ya, cuman dari segi teknikal sih ini belum mengatakan yang namanya pro bearish ya kan. Kadang ngelihat sendiri ya ini marketnya tinggi ya kan, itu aja sih ya. Marketnya tinggi gitu. Oke, dari segi teknikalnya secara candlestick kita tidak mendapatkan yang namanya fair value gap dari segi weekly. Ya, kita tidak mendapatkan fair value gap weekly sampai ke bawah sampai akhirnya kita mendapatkan adanya base di sini. Base di sini pun itu sudah dites ya kan, dites dan terbang. Oke, dites dan terbang. Jadi kalau dibilang ini marketnya bakal ngejemput low yang ada di bawah di sini, menurut saya sih itu bakal menjadi hal yang wajar. Ya. Dengan syarat sekarang sekali lagi, kalau ada 5.000 break di bawah weekly, ya, ini 5.000 akan menjadi kunci dari segi time frame weekly. Kalau ada body candle close di bawah 5.000 secara weekly, maka 70-80% marketnya akan ngejar sampai di 4.600 atau mungkin ekstrim sampai low di 4.400 kemarin pada saat awal Februari 2026. Ya, ini sekalinya ada body candle close weekly di bawah 5.000. Wah, ini kencang sih. 4.800 ibaratnya sudah menjadi target yang sangat bisa bisa sampai sana gitu kan ya. Next terjauh sih 4.400 itu ya. Jadi 5.000 ini akan menjadi resistance become support yang valid dari segi weekly. Oke. Kalau bagian atas-atasnya di mana? Kemarin saya udah bilang juga untuk di analisanya, setiap dia breakout level $100 itu kan, di sini kan breakout 5.000, kemudian retest 5.000 dan naik. Di sini breakout 5.100, kemudian di sini sudah retest 5.100 dan naik. Nah, minggu lalu ini kan dia drop turun sampai 5.000 dan mental naik. Jadi sekarang teori untuk yang namanya setiap $100 retest dan terbang, menurut saya sudah tidak berfungsi lagi. Ya, sudah tidak berfungsi lagi. Dan kalau kita lihat secara indikator, ini kemungkinan marketnya bisa potensi ngebuat bearish divergent tapi based on line chart. Ya, ini based on line chart. Potensi, sekali lagi ini hanyalah potensi. Ya, ini masih potensi terjadi yang namanya bearish divergent. Kalau dilihat secara line chart, oke, kalian bisa lihat sendiri stokastiknya gimana? Yes, dia ngebuat yang namanya lower high di sini. Tapi dari segi chartnya dia ngebuat higher high. Sedangkan dari segi stokastik dia ngebuat lower high. Inilah yang menyebabkan saya pribadi di kuartal kedua pro trend bearish untuk di XAUUSD. Intinya 3, sekian sampai 4K lah, mungkin sampai sini ya, 3,9 lagi bakal nyampe sini.
Nih ya, sampai sini lagi nih bisa nih, sampai 4.000 pas. Tapi itu kan masih kuartal 2 ya kan, masih lagi 3 minggu lagi lah ya. Tuh. Kemudian dari segi RSI-nya kalau dilihat ya, memang dari segi RSI sih tidak terlalu gimana-gimana ya, karena kalau dilihat ini flat banget nih ya. Ini high yang kecil di sini ini flat sekali. Tapi kalau kita ambil dari high tertingginya pada saat all time high di Oktober 2025, itu RSI-nya tidak pernah naik lagi tembus di atas 80 ya. Jadi bisa dibilang ini seperti multiple bearish divergence bisa ya, tapi gelombangnya agak jelek, itu aja sih, tidak sebagus dengan stokastiknya. Jadi secara RSI juga ini secara momentumnya juga sudah mulai turun ya kan. Dari 86 ini terakhir high tadi minggu lalu itu adalah di 79, kemudian dia turun lagi. Jadi ini ya, inilah yang menyebabkan saya juga ngelihat di kuartal kedua kita akan melihat yang namanya pro trend bearish ke depannya. Ini bakal kenceng sih ke bawahnya nanti. Oke. Jadi yang ide untuk swing sell, sekali lagi, ini swing sell-nya bisa sampai berbulan-bulan ya. Bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi yang ide untuk swing sell, tahan posisinya sampai kalau menurut saya adalah di bulan Juli nanti 2026. Tapi sekali lagi tergantung kalian swing sell-nya di mana ya. Kalau swing sell-nya 5.200-an, mungkin stop loss-nya akan gede ya. Tapi kalau sudah ada yang swing sell dari 5.300, 5.400, menurut saya sih tahan aja. Untuk sekarang ya, saya sih untuk kedepannya masih kuartal kedua tetap masih pro trend bearish. Tapi kalau kedepannya dalam beberapa minggu ke depan kita melihat yang namanya mungkin ada situasi yang I don't know ya kan, tiba-tiba memang geopolitiknya memanas yang dimana ini memang bakal naik lagi, dolar melemah dan sebagainya, itu bisa tidak sesuai. Itu aja sih. Oke. Itu dari segi weekly ya, semakin terlihat jelas potensi terjadi bearish divergence. Tidak ada juga fair value gap di sini. Nah, sekarang kita dari segi daily. Dari segi daily kita melihat yang namanya pola seperti kejadian kapan ya? Bentar, saya lupa ini. Ini saya sempat ada ngelihat kejadian di sini itu kapan ya? Bukan pada saat Oktober kemarin. Kalau Oktober kemarin kan ini sudah running nih sebenarnya ya kan. Ini tidak ada yang namanya beda ya kan. Kapan ya? Wah, saya lupa sih. Saya lupa ya. Intinya kalau dilihat di sini ya, dari segi daily, market itu kalau dibilang apakah kita mendapatkan satu level resistance become support yang bisa dibilang cukup valid. Sebenarnya untuk kalau mau presisi per satu garis itu agak sulit ya. Karena kalau dilihat kita pakainya di sini, awalnya bagus di sini ya kan 5.110. Cuman ini ditembus, balik dan sebagainya. Oke, kalau misalnya kita toleransi turun sedikit, kita pakai high di 4 Februari kemarin. Nah, ini juga sama, ya kan? Tembus naik dan sebagainya. Kalau kita turunin lagi sampai sini, woi mana dia nih? Nih ya, di 5.086 ya, 5.086 sama juga ya. Ini sempat tembus, balik lagi muter. Berarti sekarang yang kita bisa pakai adalah ini, 5.083. Ya, kalau mau, oke, hujan ternyata. Kalau mau ini ya di 5.083. Ini lebih ke satu garis kalau kalian mau cari presisinya ya. Ini juga sebagai yang namanya line chart juga. Ya, penutupan di sini 5.083. Jadi kalau kalian beranggapan ini bisa menjadi faktor penting ke depannya, silakan. Kalau ada body candle close di bawah ini secara daily, maka kecenderungannya marketnya akan lanjut bergerak bearish ke bawah. Sampai mana? Ya karena ini kemungkinannya adalah marketnya untuk lanjut bearish ke bawah, berarti ya udah, ini marketnya akan melanjutkan yang namanya penurunan mungkin sampai sini ya, sampai sini, sampai low pada saat di 4840 di 17 Februari kemarin ya, bisa sampai sana. Jadi silakan kalau kalian mau ngelihat ini 5.083 sebagai resistance become supportnya yang valid juga, it's okay, nggak masalah ya. Sekarang kalau secara structure, sekali lagi di berbagai analisa ada yang ngelihat ini potensi menjadi memang change of character, tapi karena ini cuma ini katanya dibilang sebagai swing juga ya kan.
Tapi saya pribadi ngeliatnya sebagai base karena agak sedikit lucu aja sih sebenarnya kalau ngeliat ini sebagai swing. Cuman nggak masalah juga gitu kan ya. Kalau ini ngeliatnya sebagai swing berarti begini, ini high, low, high dan low ya. High dan low di sini kalau dilihat kita sudah ada melihat body candle close di bawah ini. Ya kan tuh. Ada body candle close ya kan, body candle close. Jadi kalau ngelihat ini sekilas sebagai change of character ya menurut saya sih ya oke juga. Cuman tidak dari segi daily sih sebenarnya ya. Dan dari segi daily ya kemarin juga analisanya masih sama. Di sini ada bullish fair value gap, kalau digeser ini juga menjadi inverse fair value gap, di sini juga menjadi bearish fair value gap juga. Jadi ini campur di tengah-tengahnya berarti ada BPR di sini. Ya, 5227 atau enggak kita pakai angka cantik 52 berapa tengah-tengahnya ya? 5235 lah ya anggap ya sebagai angka tengah doang. Tapi kalau mau cari angka psikologinya ya 5225 sampai 5250 itu sebagai angka psikologinya. Apakah kemungkinan harga bisa sampai sana? Ya maksudnya kalau kita lihat dari segi daily di sini marketnya ngebarcode. Ya, ini merah, hijau, merah, hijau, merah lagi. Dan besaran secara bodinya pun bisa dibilang hampir sama, ya. Ini memang kemarin drop di hari Selasa gede banget bodinya. Kemudian di hari Rabu dia flat. Ya, ekor panjang ke atas tapi besar bodi sebesar ini. Di hari Kamis dibalas lagi, atasnya hampir sama, besar bodinya hampir sama kayak di hari Rabu. Kemudian di hari Jumat ini bodinya besar dengan ekor kecil. Sekarang di hari Senin dibalas lagi, besar bodinya sekarang sudah sama kayak di hari Jumat. Jadi kemungkinan ini marketnya bakal dipaksa untuk nyamping besar banget sih. Sideways-nya bakal gede. Ya, jadi kalau dilihat dari segi daily ini penutupan 5083 akan menjadi trigger sih menurut saya nih ya. 5083 atau enggak 5080 lah kalau mau kasih kasih spare lagi dikit, kasih jarak lagi dikit mungkin 5080. Tapi kalau kalian mau presisi lagi ya 5083 di sini fix gitu misalnya, ya silakan juga. Kalau nggak mau juga nggak masalah. Oke. Untuk bagian atas ya ini masih sama sih ya. Ini dari segi daily sekali lagi ini kalau dibilang ada strukturnya bagaimana, ini strukturnya daily-nya masih ngebuat high sih sebenarnya ya, dengan valid di sini ada di sini sebenarnya change of karakternya ya. Di sini baru ada change of karakter daily di sini. Karena kan marketnya itu ngebuat high low sebenarnya. Itu. Oke. Itu dari segi daily, indikatornya mengatakan stokastik menganga ke bawah, berarti ini cenderung untuk bisa lanjut turun ke bawah. Sedangkan dari segi RSI dia nggak mau turun di bawah 50. Nah ini berarti kecepatannya bisa akan luar biasa kencang ke bawah kalau misalnya kita mendapatkan daily drop di bawah 50 secara RSI. Ya, selama kejadian kemarin ini kan RSI tidak pernah turun di bawah 50 ya kan, berarti 50 akan menjadi support kencang dari segi daily RSI-nya. Sekalinya ada penutupan daily di bawah 50 dan besoknya juga masih stay di bawah 50, wah 4800, 4700 sih itu gampang banget kenanya. Ya. Kita berkaca kejadian pada saat kemarin di sini. Ya, dia kan drop di bawah 50 ya kan 48, tapi besoknya dia langsung ngangkat di atas 50. Hasil ya marketnya bergerak naik kemudian ya kan. Tidak sesuai. Gitu ya. Jadi itu dari segi daily. Stokastik mengatakan bakal cepat ke bawah, tapi dari segi momentum RSI belum ada tanda-tandanya. Nah, itu juga dilihat dari segi candlestick-nya. Candlestick-nya juga sama. Ya, dia masih di tengah-tengah juga. H4 berarti kita kemungkinan akan sama seperti kejadian di tanggal berapa ya? Nggak ada sih ya. Berarti sekarang kita akan bergerak di dalam inside bar segede gambreng di sini ya. Nih, drop pada saat jam ini. Jadi ini merupakan inside bar-nya yang gede banget ya. Dimulai dari paling bawah harganya 5016 sampai paling atas itu 5263. Berarti ini adalah sebesar 2416 pip. Jadi silahkan kalau kalian ngide untuk ngambil posisi di tengah kondisi market seperti ini, silahkan nggak masalah ya. Ini H4 kemungkinan kita akan bergerak di dalam range yang sebesar ini. Oke. Kalau dilihat struktur H4 bagaimana sekarang? Ya H4 masih sama bearish ya kan. Ini masih tidak merubah sih ya.
karena dia buat low, lower high dan lower low. Jadi apapun yang ada di dalam inside bar bearishnya tadi, ya, ini otomatis marketnya masihlah bearish. Oke, tidak berubah. Stokastik RSI kalau dilihat stokastik sempat naik di atas 50 tapi sekarang kemungkinan drop lagi. Ya berarti ini kalau misalnya stokastiknya di bawah 50 dan didukung sekarang RSI-nya masih di bawah 50, ya ini kemungkinan masih bisa drop. Dan kalau kita lihat sekarang support resisten minor ya, walaupun tadi saya udah bilang ini adalah inside bar di time frame H4 yang satu candle di sini. Cuman kalau kalian mau pakai support resistennya yang major ya, ini 5238. Kalau ada minornya lagi di sini di harga 5.200 lah ya. 5.200 lah. Oke. 5.200 ini sebagai di time frame H4 juga deh ya. Ini H4, ini juga time frame H4. Dah sih, itu doang ya. Kalau bagian bawahnya bagaimana? Kalau bagian bawahnya 5.020 ya. 5.020 sebagai H4-nya. Kemudian di sini juga masih sama ya kan, ada liquidity di sini. Kemudian support di bawah di sini minornya berarti ya. Kita mendapatkan minor dan minor berarti ya. Kita pakai 5.050. Oke, ini juga H4. Berarti di dalam inside bar kita bergerak juga di dalam inside barnya juga. Ya, berarti inside bar keduanya ini adalah bearish. Jadi bayangin, satu candle H4 di sini bearish. Oke. Dan di dalamnya kita juga dalam pergerakan bearish. Itu sebesar dari sini sampai sini. Nah, jadi double bearishnya ya. Double bearishnya. Udah satu gede gambreng ini bearish. Swing terakhir ini adalah bearish. Jadi double bearishnya. Low, lower high, dan lower low. Itu ya. Jadi itu H4 super resisten terdekat. H1 kalau mau entry sekarang bagaimana? Kalau mau entry sekarang, H1 juga ini majornya masih bearish ya, secara H1 ya. Dia low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, ya kan. Dia masih bearish semua, tidak berubah. Kalau internalnya sekarang gimana? Internalnya dari segi H1 sih sekarang marketnya seperti ngambil pola kejadian kayak Kamis kemarin sih ya, yang di sini, yang dimana itu dia drop kenceng ya kan, drop kenceng kemudian dia stabil sebelum dia muter. Nah ini sekarang dia di sini nih, drop kenceng kemungkinan dia akan stabil, baru dia akan muter balik lagi. Kalau muter balik lagi ya berarti kemungkinan marketnya muter-muter gitu doang ya, tidak berubah. Ini H4 5.200, H4 5.050 udah. Pergerakannya kalau tadi kalian nggak mau segede gambreng tadi ya kan, dari 5.020 sampai 5.000 tadi ya kan sebesar 2.400 pip. Kalau mau dikecilin lagi bisa, itu dari 5.050 sampai 5.200 ini 1.500 pip ya. Itu adalah range yang bisa diperkecil. Kayak kalau tadi kan 2.400 kegedean, ini 1.500 pip. Dah. Jadi kalian kalau mengide cari sell ya silahkan tunggu di sini ya. Tunggu di sini kalau mau cari sell. Kalau mau cari buy tunggu lagi di bawah. Kalau sekarang apakah bisa cari buy? Tunggu konfirmasinya dulu. Ya, tunggu candle H1 ini sudah mulai pelan. Tunggu candle 15 menit terjadi pembalikan gitu kan, baru bisa cari buy. Kalau sekarang ini masih berjalan, masih rada sulit kalau misalnya ini bisa diambil posisi. Apalagi market sekarang itu barusan ngeretest fair value gap H1-nya. Ya, jadi ini belum bisa dibilang ambil buy dulu, belum ya. Kalau sell ya ini kalian masalahnya sell di support ya. Dengan kondisi marketnya sideways tidak disarankan untuk ambil sell di support. Kecuali supportnya di break berubah jadi resisten baru bisa untuk ambil sell. Tapi ini kan belum di break secara H1-nya karena market juga masih dalam biasnya adalah bearish. Oke. Nah, kalau dilihat ya sekilas ya, tadi kan saya ada ngelihat sedikit ya, belum saya akhiri ya. Kalian lihat dari segi daily deh ya. Kenapa saya lebih prefer ini marketnya turun ke bawah? Oke, kalian lihat dari segi daily. Oke. Ini ketika nge-marketnya itu ngebuat resisten ya kan. Ini kan kita tidak ngambil kejadian pada saat di sini ya, pada saat all time high kemarin. Kita ngambil kejadian pada saat di 4 Februari. Dia reject
reject, 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 kemudian break. Oke, sudah ada 5 candle reject sebelum akhirnya dia breakout ke atas. Sekarang kalian bisa lihat sudah berapa. Oke. Reject, 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 reject. Sudah ada 4 candle. Kalau semisalnya hari ini reject lagi, besok kemungkinan marketnya akan breakout ke bawah. Anggaplah ini hari sama kayak kemarin di sini ya. Tapi kalau mau lebih presisi ya, ini kalau mau lebih presisi nih, kita ambil 5083. 1, 2, 3, 4 candle. Candle kelima dia breakout kemudian terbang. Nah sekarang yang sekarang lagi running 1, 2, 3, 4. Penentuannya berarti sekarang hari ini. Ya, jadi kalau mau cocoklogi presisi per 1 candle, ya ini ada 4, ya breakout. Ini juga sudah 4 dan ini yang kelima nih sekarang. Kalau dia breakout di bawah ini, kemungkinan besok akan terjadi penurunan lagi. Ya, akan terjadi penurunan lagi. Tapi kalau ini marketnya reject lagi ke atas, ya berarti mungkin besok breakoutnya gitu kan ya. Ditambah saya ini ngelihatnya lebih di time frame H4. Kalau ngelihat di time frame H4, ini sekarang marketnya sudah ngebuat lower low sebenarnya, ya. Yang dimana dia ini low, lower high, lower low, lower high, ini potensi lower low lagi. Tapi sebenarnya ini dilihat dari segi H1 sih, ya. H1 secara swingnya itu sebenarnya low, ya. Low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Oke. Ini sudah lower low sebenarnya. Jadi kalau mau cari sell, ya. Mungkin kalian bisa tarik Fibo ya kan sebenarnya dari sini sampai sini. Ini sudah kena 38,2 sih sebenarnya ya. Mungkin di sini 361,8 atau enggak 5100 lagi mungkin bisa gitu kan ya. Jujur saya juga di sini masih agak kurang serak ini bentukannya. Walaupun kalau dilihat secara structure-nya ini marketnya ngebuat low yang lebih rendah sih sebenarnya ya. Nah sekali lagi ya, ini dia itu ngebuatnya adalah low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Oke. Tapi kalau secara majornya, ini tetap H1-nya adalah boss di sini. Ya, di sini adalah boss secara H4 dan H1. Jadi kalau mau di combo ini sebenarnya sudah bearish semua loh nih ya. H4 bearish, H1 bearish, internal H1 juga sudah bearish. Jadi untuk sekarang sih saya lebih prefer biasnya adalah bearish sih sebenarnya. Karena barusan dia sudah break di bawah 5050 ya kan. Ngetes lagi 5021. Tapi kalau misalnya ya ketika marketnya ini retrace naik nih. Retrace naik justru tidak ada pembalikan dan turun lagi dan dia balik lagi, berarti kemungkinan marketnya ini adalah sideways. Ya. Biasnya saya pribadi bearish, tapi kalau marketnya memilih sideways ya berarti saya lebih prefer cari sell, itu aja sih. Ya. Kalau 15 menit di mana? 15 menit di sini sih ada base-nya. Bentar ini. Nah, ini base-nya sih ya 5100. 5 menit 5 menit sih 5130 sih sebenarnya, cuman kurang sih. Ya. 5 menit sih change of character. Jadi saya tidak berani untuk ngambil ngambil sell dulu sih. Jadi nanti memang dia naik sampai sini, terjadi pembalikan baru saya akan cari sell. Itu sih ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat ya, ini cocok loginya dapat ya. Ini sudah ngetes berkali-kali. Kalau ini break aja close candle, wah ini bakal bisa lanjut kenceng ke bawah sih ya. Kencangnya bakal melakukan yang namanya breakout structure ke bawah di sini sampai 5000 dan ngemakan liquidity ke bawah dan jauh banget ke bawah. Target sampai mana ya? Sekali lagi, H4 kita belum mendapatkan yang namanya lower high. Apakah ini potensi lower high-nya di 5200? Bisa jadi. Dan kalau itu ada lower high-nya, berarti 1272 adalah di ujung dari liquidity dan sampai ke area demand-nya. Dan 1618 itu adalah ujung dari change of character daily-nya di sini. Nah ya, jadi hati-hati nih. Ini kita tinggal tunggu terjadi penutupan daily di bawah 5083 dan dikonfirmasi terjadi breakout structure di sini di bawah 5000 secara H4. Kenceng sih ke bawahnya. Itu aja. Oke, kalau mau cari sell
mungkin 5100. Kalau kalian mau cari buy, tunggu ini 15 menit dan 5 menitnya beneran berhenti, terutama H1 ya. Kalau H1-nya sudah mulai kelihatan reject, 15 menit juga sudah kelihatan mulai reject lagi di bawah. Ya, kalian ide untuk cari sell ya silakan sih. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.